านทางง่ายไปป่ะเพื่อน เฮ้ยพอชอก็มาว่ะFilm dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Billy yang sedang melakukan perjalanan ke sekolah untuk merayakan hari ayah, namun anaknya yang bernama M terlihat keberatan dan malu karena sang ayah mantan berandalan sekolah dan bau alkohol. Billy yang mengetahui hal itu pun ingin menyusul anaknya, namun saat hendak menyusul, mendadak dia mendapatkan sebuah telepon dari bosnya dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sebuah tawuran dan M berada di tengah-tengah keributan sehingga M terkena sebuah serangan. Melihat anaknya tersakiti, Billy mencoba membuka paksa mobilnya yang terhalang oleh sebuah motor dan bergegas membawa M ke rumah sakit. Saat operasi sedang berlangsung, Billy didatangi oleh guru dari M yang bernama Suicha. Rupanya mereka sudah saling mengenal satu sama lain dan seperti yang bisa kita lihat, saat Suicha menoong bekas luka jahitan pada tangan Billy, seolah mengingatkannya pada sebuah masa lalu. Dan inilah Four Kings. Film kembali ke masa lalu yang berlatar pada tahun 1995 yang memperlihatkan kehidupan Billy dan ketiga temannya saat masih berseragam sekolah Intira ketika sedang melakukan perjalanan pulang menggunakan sebuah bus, dan pada masa itu ada 4 sekolah yang biasa melakukan sebuah tawuran sehingga terbentuklah nama Four King. Saat sedang asik menyanyikan sebuah lagu sekolahnya, tiba-tiba terlihat sekelompok anak dari sekolah Tadika yang sedang ngemper di pinggir jalan karena rupanya mereka sedang menunggu kedatangan Billy, sehingga saat mereka berpapasan, tawuran pun terjadi. Pada awalnya sekolah Intira mendominasi pertempuran sampai akhirnya terlihat salah seorang dari sekolah Tadika yang main belakang atau bokong dan berlari menebas punggung Billy yang membuat Billy harus dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, luka yang dia terima masih bisa dijahit sehingga membuatnya tidak menjadi korban tawuran. Kemudian orang tua Billy datang ke rumah sakit dan langsung menampar Billy karena Billy selalu saja membuat masalah. Singkat cerita, scene berpindah kepada teman Billy bernama Junaid yang sedang menjemput pujaan hatinya, yaitu Naila. Dengan penuh kesedihan, Naila memberitahukan bahwa dirinya hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Junaid. Pada awalnya Junaid terkejut, namun dia berusaha meyakinkan Naila bahwasannya dia akan bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Naila. Tak berselang lama, Junaid dihadang oleh sekelompok anak dari sekolah Cemplu yang sudah menunggunya untuk melakukan sebuah perkelahian. Namun karena Junaid sendirian dan sedang membawa pujaan hatinya, dan karena peraturan mereka yang sepakat untuk tidak menyerang ketika sedang membawa seorang perempuan, sehingga membuat sekolah Cemplu pun membiarkannya lewat. Pada malam harinya, Billy memutuskan untuk menginap di rumah Junaid. Untungnya ibu Junaid begitu welcome kepadanya dan selalu membukakan pintu untuk Billy menginap kapanpun ia mau. Tak seperti orang tua tirinya di rumah, ibu Junaid menganggap Billy seperti anak sendiri yang membuat Billy semakin betah tinggal di sana. Di sisi lain, kelompok Tadika yang dipimpin oleh Suicha dan gengnya sedang menunggu rival mereka, yaitu Billy dan kawan-kawan. Namun yang muncul malah seorang preman lokal bernama Paing dan temannya yang ingin ikut berseteru dengan kelompok Tadika dengan mengeluarkan sebuah pistol dan... Alangkah apesnya, pistol yang dia bawa tidak memiliki peluru sehingga membuat keduanya dihabisi oleh kelompok Tadika, dan sebagai pelampiasan karena mereka tidak berhasil menemukan Billy and the gang. Esoknya, kita diperlihatkan Billy yang sedang nongkrong bersama Junaid dan satu sahabatnya bernama Tatang. Rupanya mereka sedang membicarakan sebuah konser yang akan digelar beberapa minggu lagi, dan kemungkinan konser tersebut akan mempertemukan keempat sekolah. Junaid pun menyarankan Billy dan Tatang untuk tidak datang ke sana karena akan terjadi sebuah pertempuran besar-besaran. Tak berselang lama, datanglah bocil gemo yang membawakan sepucuk surat untuk Tatang dari perempuan yang menyukainya, sehingga membuat Tatang yang sangat sensitif tentang masalah percintaan pun bergegas menemuinya. Namun saat tiba di sana, tiba-tiba... Ya, rupanya itu hanyalah sebuah jebakan dari salah seorang geng ceklak, sehingga membuat Tatang yang terpancing pun mencoba mengejarnya tanpa tahu di ujung sana sudah ada 2 orang geng ceklak yang sudah menunggunya.
Entah bagaimana nasib Tatang, malamnya Billy memutuskan untuk pulang ke rumah, namun alangkah menyedihkannya, baru saja menginjakan kaki di rumahnya, Billy langsung kena marah oleh ayah tirinya sehingga membuat Billy malas dan memutuskan untuk pergi lagi. Billy kemudian kembali ke rumah Junaid dan memutuskan untuk kembali menginap lebih lama. Ibu Junaid yang sudah begitu welcome pun menerimanya tanpa ingin tahu apapun alasannya. Tak lama, Junaid dan Billy melakukan obrolan serius yang dimana Junaid curhat tentang Naila yang hamil olehnya. Junaid juga mengaku belum memberitahu sang ibu karena sebagai pria sejati, pantang untuk meminta bantuan kepada siapapun apalagi sang ibu. Esoknya Billy, Junaid dan juga Tatang tengah membawa pasukannya untuk melakukan tawuran dengan sekolah cemplu. Akan tetapi di luar prediksi BMKG, kelompok dari sekolah tadika muncul dari belakang sehingga membuat Billy and the gang yang terjebak di tengah pun harus mengeluarkan tenaga lebih untuk melawan kedua sekolah itu sekaligus. Kemudian polisi datang dan menahan Billy beserta dua ketua dari sekolah yang berbeda pun langsung membawa mereka bertiga ke kantor polisi. Sementara Junaid, Tatang dan para kroco lainnya menunggu mobil jemputan lainnya. Karena tak mau dibawa ke kantor polisi, Junaid memberikan kode kepada Suica untuk bersatu terlebih dahulu dan melupakan sementara perselisihan antara mereka yang dimana Junaid dan Suica pun pura-pura berkelahi yang membuat polisi menyuruh mereka untuk buy one secara gentle. Seluruh kroco pun diberi tanda dan lalu Shin berpindah kepada Billy yang sudah berada di dalam penjara bersama Ical dan juga Oyot yang merupakan wakil ketua dari sekolah tadika. Kemudian datanglah kedua orang tua tiri Billy yang alih-alih membantu Billy keluar dari sana, kedua orang tuanya malah menambah laporan agar Billy tetap mendekam di penjara supaya dia jera. Ibu Billy yang tak bisa apa-apa karena keputusan suaminya pun hanya bisa menangis melihat nasib putranya yang selalu saja cari penyakit, yang dimana Billy hanya bisa terdiam dan meratapi hidup tanpa menoleh sedikit pun kepada sang ibu. Esoknya, Billy dan dua ketua dipindahkan ke lapas lain dan disatukan dengan narapidana senior yang rata-rata di sana merupakan seorang gangster, penjahat, kriminal, maling, tukang korupsi, dan bukanlah seorang berandalan yang sering tawuran seperti mereka. Menyadari hal itu, Billy dan kedua ketua pun harus bekerja sama untuk keamanan mereka bertiga. Tak disangka, rupanya Paing si preman lokal yang tempo malam sempat menodongkan pistol kosong, ternyata dia sudah ada di dalam penjara bersama teman-temannya. Dengan popolontongnya, Paing mendekati mereka hanya sekedar mengancam dan mencoba memancing keributan sehingga membuat Billy yang melihat itu sempat ingin bereaksi tapi berhasil dicegah oleh Ical dan juga Oyot. Sore harinya saat dia mandi, Billy, Ical, dan juga Oyot lagi-lagi harus bertemu dengan Paing yang sudah terlebih dahulu berada di kamar mandi. Alih-alih mandi dengan membasuh Patilasah dengan tenang, Paing dengan arogansinya kembali memancing keributan yang membuat Billy terpancing emosi dan baru saja melakukan ritual awal, sipir penjara keburu datang dan hanya membawa Billy dan juga Oyot yang dianggap sebagai provokator keributan ke dalam sebuah ruangan khusus. Di sana mereka mendapatkan hukuman dengan disabet menggunakan sebuah besi yang meskipun tidak kuat lagi, mereka tetap dipaksa bangkit untuk mendapatkan pukulan selanjutnya. Shin kemudian berpindah kepada Junaid yang mendatangi kediaman Naila untuk bertemu dengan orang tuanya. Alih-alih diterima dengan baik, Junaid malah diusir dan dilarang mendekati putrinya lagi. Sehingga Junaid langsung jujur dan memberitahukan ayah Naila tentang kehamilan anaknya saat ini. Kita kembali ke penjara yang memperlihatkan Ical dijenguk oleh ibunya. Di samping penampilannya yang berandalan dan menakutkan, Ical rupanya merupakan anak mami yang selalu menghormati orang tuanya. Hal itu bisa dilihat ketika Ical merasa malu karena sudah membebani sang ibu sampai meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, Billy, Ical, dan Oyot semakin akrab karena mereka selalu bersama sehingga Billy bertanya apakah mereka akan berkelahi lagi. Jelas saja mereka tidak akan berkelahi lagi karena sudah menjadi teman dekat. Namun demi menjaga reputasi sekolah masing-masing, mereka sepakat untuk berpura-pura masih saling bermusuhan dan menghindari tawuran agar tidak saling menyakiti satu sama lain lagi.
Singkat cerita, Billy, Ical, dan juga Oyot bebas setelah menjalani hukuman. Di sana ada Junaid dan juga Tatang yang sudah menunggu Billy keluar. Sementara sang ibu meminta maaf kepadanya dan memberikan bekal karena sementara ini Billy akan tetap menginap di kediaman Junaid. Saat tiba di rumah Junaid, Billy yang kangen nyanyi ketika di tongkrongan pun meminta Junaid untuk ngegitar dan menyanyikan lagu favoritnya, yaitu Teraap junถึงวันนั้น Teraap junวันตาย Selesai bernyanyi, mereka kemudian membahas konser musik yang akan digelar beberapa hari lagi. Junaid sempat menolak karena itu akan menjadi ajang pertemuan 4 sekolah yang ujung-ujungnya pasti tawuran. Tapi Billy berusaha meyakinkannya sehingga Junaid pun memutuskan untuk ikut. Tibalah saat konser, semua penonton menikmati lagu yang tidak dimengerti sama sekali oleh saya. Sesuai prediksi, keempat sekolah menghadiri acara tersebut dengan membawa pasukannya masing-masing. Suica dari sekolah Tadika terus mengawasi gerak-gerik dari sekolah lain, dan saat waktu tiba, keempat sekolah itu pun langsung berkumpul, dan tiba-tiba dari semua kekacauan tersebut, salah satu murid dari sekolah Tadika pun terluka yang menurut saksi mata di sana, itu dilakukan oleh sekolah Intira alias sekolahnya Billy and the Gang. Sehingga Suica yang mengetahui hal itu pun berniat melakukan serangan balasan. Di saat yang sama, Billy, Junaid, dan juga Tatang yang bangga dan senang karena merasa menang di keributan tadi, di mana Junaid yang kangen kepada Naila pun mencoba menelponnya, dan rupanya ayah Naila yang mengangkat telepon itu mengabarkan jika dirinya akan menggugurkan kandungan pada anaknya, sehingga membuat Junaid pun ngajomang dan bergegas mendatangi kediaman Naila. Ditemani Billy dan Tatang, Junaid pun memohon kepada ayah Naila agar jangan melakukannya. Namun sang ayah mendodongkan sebuah pistol dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Dengan niat yang baik, Junaid berlutut dan mengatakan jika dirinya bersungguh-sungguh untuk bertanggung jawab dan akan mencari pekerjaan yang halal untuk Naila, sehingga membuat ayah Naila pun luluh dan membatalkan niatnya. Tanpa mereka sadari, terlihat salah seorang murid sekolah Tadika yang langsung mengabari Suica untuk datang ke lokasi. Namun saat Suica melihat Junaid yang masih berlutut, Suica yang masih mempunyai adab mengurungkan niatnya dan akan mencari waktu lain yang lebih tepat. Singkat cerita, saat hari kelulusan telah tiba, Billy, Junaid, dan juga Tatang berkumpul membicarakan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Junaid yang sudah diterima oleh calon mertua jelas menginginkan untuk mencari pekerjaan dan menafkahi Naila beserta calon anaknya. Sementara Tatang berniat melanjutkan pendidikannya di universitas, dan Billy entahlah apa yang akan dia lakukan. Mungkin Billy ingin menikmati hari-hari dengan nyaman dan tentram, atau bahasa kasarnya mah nganggur. Beberapa hari berlalu, Billy sedang menunggu Tatang yang sedang melakukan tes untuk masuk ke universitas, yang ternyata Suica juga mengikuti tes di tempat yang sama. Tatang memberitahu bahwa dirinya lulus tes, dan untuk merayakan keberhasilannya, mereka pun berniat untuk nongkrong di sebuah angkringan. Baru saja ingin engkah, Paing tiba-tiba muncul dan masih saja ingin mempunyai nama di tengah-tengah kelompok Four King. Billy yang sudah muak pun mencoba tidak memperdulikannya dan bergegas pergi. Dek banที่อยู่แถวเซนลาด Sebelum berangkat ke tempat tongkrongan, Billy mencoba menelpon Junaid untuk mengajaknya ke angkringan demi merayakan keberhasilan Tatang lulus tes. Namun Junaid yang masih sibuk menyuruh mereka pergi duluan dan dia akan menyusul. Saat malam poek, kita diperlihatkan Paing yang masih saja caper dan ingin namanya dikenal pun melakukan sweeping bersama teman-temannya untuk mencari keberadaan anak-anak dari 4 sekolah dan akan menghabisi siapa saja yang akan ditemuinya. Scene berpindah kepada Suica yang rupanya berada di tempat yang sama dengan tujuan Billy dan kawan-kawan. Di sana dia bersama wakilnya yang tiada bukan si Oyot sedang membahas insiden konser tempo malam dan berniat membalas dendam kepada Billy dan kawan-kawan. Oyot yang sudah berteman baik dengan Billy sebenarnya agak keberatan, tetapi dia tidak mungkin memberitahukan yang sebenarnya sehingga Oyot pun angguk-anggukan aja menanggapi Suica. Lalu muncullah Billy dan kawan-kawan. Mereka sempat bertatap-tatapan dengan posisi tempat duduk yang saling berdekatan. Billy yang sudah malas dengan perselisihan mendekati Suica dan menuangkan air haram dan minum bersama sebagai tanda perdamaian mereka. Namun tiba-tiba, ya, hampir saja Billy tewas ditebas oleh Suica. Baru saja ketegangan dimulai, datang Paing dengan pistolnya untuk ngarusuh dan melihat mereka semua tak berdaya, Paing pun mengisi kembali pelurunya untuk menghabisi mereka satu persatu. Tapi tiba-tiba
Sungguh sangat naas nasib Junaid yang tertembak di bagian leher, di mana pertengkaran pun seketika berakhir dengan Billy dan kawan-kawan langsung menghampiri Junaid yang sudah tewas. Dengan tewasnya Junaid, Billy pun berjanji untuk merawat calon bayi yang dikandung oleh Naila dan terungkaplah bahwasannya M yang berada di adegan awal bukanlah anak kandungnya melainkan anak dari sahabatnya yang ia rawat seperti anak sendiri. Kembali ke masa sekarang, Billy, Tatang, dan juga Suica terlihat berkumpul dengan M yang sudah pulih. Melihat Billy ayah angkatnya mengajarkan gurunya untuk minum-minum, sehingga membuat M menjadi kesal dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Suica yang merasa bertanggung jawab karena dia adalah guru sekaligus wali kelasnya, ia pun menyusul M dan menceritakan semuanya. ครูเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่พ่อจะเสีย Mendengar cerita tersebut, M seketika mengingat masa kecilnya di mana saat neneknya masih hidup, Billy selalu menyempatkan datang dan memberikan uang hingga neneknya meninggal pun Billy bersedia menjadi ayah sekaligus ibu dan menemaninya sepanjang waktu. Di akhir cerita kita diperlihatkan sekolah cemplu dan sekolah ceklak yang ternyata masih terlibat konflik dan film pun berakhir. Kita semua pernah muda, pernah salah, pernah mencari jati diri dengan cara yang keliru. Tapi waktu mengajarkan bahwa persahabatan sejati adalah tentang bagaimana saling menjaga, bukan saling melukai. Karena pada akhirnya, musuh terbesar bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya Tom beserta rekan-rekan Dakumed berterima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.